Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rifan Jaki Al-Hadi dari kelas S1 MLMD dengan NIM 19B505041125. Mata kuliah Pelayanan Prima, dosen Martalena RS Eskom MM, Fakultas Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan provider dan customer. Langsung saja. Apa itu provider? Provider terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyedia layanan atau bisa disebut service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik penyediaan barang ataupun jasa. Yang kedua, penerima layanan atau disebut dengan service receiver adalah mereka yang disebut konsumen, consumer atau pelanggan, customer, penerima layanan, service receiver yang menerima layanan dari penyedia layanan. Nah, di sini juga ada tipe-tipe pelanggan dan alasan mengapa pelanggan bersikap menyulitkan. Tipe-tipe pelanggan yang pertama adalah pelanggan yang marah. Pelanggannya suka marah-marah. Mungkin saja pelanggannya punya beban hidup yang sangat berat, jadi suka marah-marah. Yang kedua, orang yang menjengkelkan dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, orang yang tenang namun mendidih darahnya, nggak sabaran contohnya. Yang keempat, orang yang suka mengkritik. Yang kelima, orang yang cerewet. Yang keenam, orang aneh, orangnya sangat aneh. Yang ketujuh, orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Nah, itu tipe-tipe pelanggan. Nah, di sini ada alasan pelanggan bersikap menyulitkan. Yang pertama ada mereka lelah atau frustasi. Seperti saya bilang tadi, mereka punya beban hidup yang sangat berat, makanya mereka lelah atau frustasi. Yang kedua, mereka belum pernah menjumpai situasi sebelumnya. Yang ketiga, mereka berusaha mempertahankan ego atau harga diri mereka. Yang keempat, mereka merasa diabaikan. Yang kelima, mereka berada dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang, mabuk contohnya. Yang keenam, mereka tidak mampu berbicara atau memahami bahasa dengan baik. Yang ketujuh, mereka pernah diperlakukan dengan buruk dalam situasi serupa pada masa lalu. Yang kedelapan, mereka berada dalam keadaan bad mood dan melampiaskannya kepada Anda. Yang kesembilan, mereka terburu-buru karena sibuk. Nah, di sini juga ada kepuasan pelanggan. Sifat kepuasan sangat bersifat subjektif sehingga sulit sekali untuk mengukurnya. Tetapi pada umumnya tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu sangat berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas barang atau jasa. Yang kedua, layanan prajual. Yang ketiga, saat transaksi. Yang keempat, purna jual. Nah, di sini juga ada hak pelanggan. Yang pertama, mengharapkan analisis dan menggunakan bahasa pelanggan. Yang kedua, mengharapkan analisis belajar tentang bisnis dan tujuan pelanggan akan sistem yang hendak dibangun. Yang ketiga, mengharapkan analis menspesifikasikan kebutuhan yang telah didapatkan dari proses elisitasi yang telah dilakukan. Yang keempat, meminta analis menjelaskan semua produk yang dihasilkan dari proses rekayasa kebutuhan. Dan yang terakhir, mengharapkan pengembang memperlakukan pelanggan dengan rasa hormat dan menjaga sikap profesional dan mau bekerja sama sepanjang interaksinya. Lanjut. Nah, di sini ada mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama itu memberikan perhatian khusus kepada pelanggan. Yang kedua, ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain, simbiosis mutualisme contohnya. Yang ketiga, lakukan follow up pasca penjualan. Yang keempat, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Contohnya itu memberikan iklan yang sangat menarik agar pelanggan tertarik. Nah, yang kelima, berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. Contohnya memberikan diskon besar-besaran dan memberikan gratis ongkir kepada pelanggan agar pelanggan tertarik. Nah, lanjut. Di sini ada atribut pelanggan bagi pelayanan. Yang pertama ada kecepatan pelayanan, yang kedua ada keramahan personel, yang ketiga ada pengetahuan personel, yang keempat ada jumlah karyawan, dan yang terakhir ada tampilan fasilitas. Nah,
Di sini juga ada tanggung jawab pelanggan. Yang pertama, memberitahukan pengembang tentang bisnisnya dan mendefinisikan jargon-jargon bisnis yang digunakan. Yang kedua, ada meluangkan waktu yang diperlukan untuk proses elisitasi kebutuhan, mengklarifikasinya dan secara iteratif menyempurnakannya. Yang ketiga, ada menyediakan masukan yang diperlukan untuk spesifikasi kebutuhan spesifik dan presisi. Yang keempat ada membuat keputusan tepat waktu berkaitan dengan kebutuhan ketika diminta. Yang kelima ada menghargai penilaian pengembangan tentang biaya dan kelayakan dari suatu kebutuhan. Nah, di sini di slide terakhir ini ada contoh dari hubungan provider dan customer di kondisi saat ini atau di kondisi pandemi COVID-19 ini. Yaitu ada layanan diantar ke rumah, GrabFood contohnya. Layanan pesan antar makanan yang Anda dapat akses dengan menggunakan aplikasi GrabFood ini dijalankan oleh driver yang telah terafiliasi dengan layanan GrabBike. Banyaknya jumlah driver GrabBike membuat layanan GrabFood pun semakin cepat. Informasi yang disediakan oleh GrabFood pun terbilang cukup lengkap, yakni mulai dari kuliner, restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh, hingga promo-promo menarik lainnya. Dengan begitu, pemesanan dan delivery makanan bisa diproses dengan cepat, seperti layanan berbasis daring lainnya. Layanan GrabFood terbilang cukup praktis lantaran Anda tak perlu menelpon customer service sebuah restoran yang dituju untuk mengorder makanan. Cukup dengan membuka aplikasi Grab, Anda sudah dapat mengorder makanan yang diinginkan. Layanan GrabFood cenderung menawarkan delivery charge yang relatif murah. Delivery charge yang dikenakan oleh GrabFood adalah mulai dari Rp4.000 saja, tergantung dari jauh dekatnya jarak tempuh restoran ke lokasi Anda. Hal ini cukup menarik untuk Anda yang sedang mencari makanan dengan biaya antar yang murah. Nah, mudah bukan? Jadi kalau Anda lapar, pesan GrabFood saja, tidak perlu repot-repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.